obrolan yang banyak banget dibicarain lah gitu ya gitu. Walau dalam arti gini, kita punya hubungan hierarki dengan bos kita, tapi sometimes pertanyaannya adalah apakah kita menikmati hubungan kita dengan bos kita apa enggak Sudah kan, mengganggu gitu. semuanya ini. Betul, secara komponen. betul. It's not about personal. Iya, iya. Tapi ini tentang tim loh gitu. Mengganggu performa kita gitu. Nah, bahkan bos itu bisa jadi ally-nya kita, sekutunya kita gitu. Kalau kita ngebawa sesuatu yang objektif. Negative K, nothing further, just see the cabbie in the corner. Haji Muko. Bapak Obedri Willis. Welcome Pak Obedri. Terima kasih juga undangannya Deng Heri. Dan juga kedatangan tamu khusus dari Upstate New York, Uwa Ipul, Mr. Saiful Bahri. Welcome. Jauh-jauh nih ya. Thank you for joining, bro. Oke, terima kasih bisa Thank you ketemu juga juga. dengan orang-orang hebat. Wah, Jadi thank you. di podcast yang pertama itu, Ah. ya baru pertama saya lihat, dan saya lihat, weh, ini orang boleh juga ini podcast. Gitu kan. Saya harus ketemu, saya harus belajar sama beliau. Wah, thank you udah nonton. Ya, Yes, everything happen for good Everything for reason. reason, ya. Ya, everything happen for a reason. Dan saya hari ini saya tidak nyangka kalau langsung mau Oh. Langsung rekaman langsung ya. Tapi disitulah kelebihannya podcast perantau. Yes, mempertemukan para perantau-perantau. Nah, Iya. Keren. Dari middle town ini. Iya, dari betul, middle town. betul. Ya. Tapi untuk mempersingkat waktu ini Bang Obedri, saya pengen bicara mengenai bagaimana sih mengelola ini hubungan antara pekerja dengan bos, pekerja dengan pekerja di dalam satu lingkungan pekerjaan itu. Oke. Is there anything we can talk about that itu? Oke, mungkin kita bisa obrolin soal hubungan kita dengan atasan kali ya, Dang Heri ya. Ya. Karena itu obrolan yang banyak banget dibicarain lah gitu ya gitu. Walau dalam arti gini, kita punya hubungan hierarki dengan bos kita, tapi sometimes pertanyaannya adalah apakah kita menikmati hubungan kita dengan bos kita apa enggak kan gitu, istilahnya gitu ya. Nah, ini mungkin saya pengen berangkat dari satu pengalaman lucu sih menurut saya gitu ya. Jadi di pengalaman kerja saya sebelumnya adalah kita tuh punya satu praktis lah gitu ya, bahwa ketika kita dapat project, biasanya tuh kita akan bikin grup WhatsApp kan gitu ya. Buat apa? Buat komunikasi gitu kan. Nah, biasanya kita kalau bikin grup WhatsApp itu kita bikin dulu semua anggota project sama bos kita. Supaya apa? Supaya bos kita tahu update-nya gitu kan, biasanya kayak gitu. Nah, yang lucunya adalah setelah itu kita akan bikin grup WhatsApp yang mana grup WhatsApp itu nggak ada bos kita. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih lancar atau lebih itu ngomongin hal-hal apa aja kerjaan ataupun di luar kerjaan gitu ya. Bisa yang formalnya itu adalah grup yang ada sama bos kita gitu. Nah, itu menurut saya lucu gitu. Dalam arti gini, kalau kita akhirnya sampai bisa membuat 2 grup WhatsApp, artinya kan pertanyaannya apakah kita udah nyaman belum sih sebenarnya sama bos kita? Apa kita sudah punya relationship yang oke nggak ya sama bos kita gitu? Karena balik lagi, in the end, bos kita juga berperan penting loh dalam karir kita. Maksudnya contohnya dalam promosi, itu kan bos kita yang menilai gitu kan. Kalau juga memberikan kesempatan development buat kita, itu bos kita juga yang membantu kita gitu. Jadi pertanyaan yang selalu saya juga tanyain ke teman-teman adalah ketika datang ke saya terus kayak, "Bet, kok bos gua kayak gini?" dan segala macam. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah menjadi teman ya dengan bos kita atau enggak gitu. Right. Itu mungkin yang bisa kita obrolin Deng Heri. Menarik. Ini antara pegawai dengan bos ya? Iya, betul, dengan atasannya. Kalau antara pegawai dan pegawai kayaknya biar Uwa nanti bicara karena dia ada masalah juga antara pegawai dan pegawai. Dan di mana-mana kita tahu ya selalu aja ada Iya, pasti. ya tantangan. Dinamika. Ya. Jadi kita mulai aja dulu dari Bang Obed dulu ini, dari expertise-nya mengenai how to maintain Iya. the relationship. Ya. And then bagaimana caranya itu menghilangkan gap itu yang misperception itu bahwa dia kan bos, kita harus jaga jarak. Ya. Padahal sebenarnya you can make as a friend ya atau Betul, ya, betul. Oke. Oke, Yes. iya. Nah, saya pengen berangkat dari ya balik lagi saya selalu bilang adalah ini selalu bicara dari realitinya lah gitu ya, atau miskonsepsinya gitu ya Deng Heri ya, bahwa jadi gini, mau nggak mau realitanya adalah kita di-hire untuk membuat bos kita tidur tenang. Itu satu prinsipnya gitu ya. Kenapa kita di-hire? Ya karena kita di-hire untuk membuat project ini atau kerjaan ini adalah selesai gitu ya dengan expertise-nya kita gitu. Itu prinsipnya gitu. Nah, pertanyaannya adalah keberhasilan sebuah project itu tidak hanya dilihat dari kita bisanya apa enggak gitu. Tapi kadang project di kantor gitu ya itu pasti melibatkan misalkan contoh stakeholder yang lebih besar. Ataupun juga area yang ternyata kita harus across department.
atau ternyata kita harus sama government, atau juga kita harus sama yang lain gitu. Nah, hal-hal ini kalau kita sendiri yang ngelakuin itu semua, itu kita nggak akan bisa gitu, dan kita akan burn out jatuhnya gitu kan, akan stres segala macam. Nah, peran atasan di sini sebenarnya bukan hanya dia supaya tidur tenang, enggak gitu, tapi peran atasan di sini juga untuk membuat sebenarnya proyek kita berhasil juga. Dengan cara apa? Dengan cara membukakan pintu-pintu ke tadi stakeholder, ke juga area departemen lain, atau bahkan ketika kita harus intas dengan eksternal dan segala macam. Jadi bisa dilihat sebenarnya vital juga nih peran atasan kita terhadap keberhasilan proyek yang kita lakukan. Nah, the thing is, kalau kita sudah melihat atasan kita sebagai seorang yang bukan menjadi ally kita, maka itu juga akan sulit buat kita. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh ke proyek kita. Kalau proyek kita nggak selesai, ya berarti kita kredibilitas kita juga diragukan gitu ya. Bahwa kita nggak bisa menyelesaikan proyek ini gitu kan gitu. Nah, jadi makanya gitu, saya melihatnya bahwa seharusnya hubungan kita dengan bos kita itu harusnya mutualisme. Gitu ya, sama-sama menguntungkan, sama-sama membutuhkan gitu ya gitu. Jadi, tapi kadang ketika kita melihat bos kita ada jarak yang begitu panjang, begitu jauh, maka akhirnya kita nggak bisa berkolaborasi dengan efektif gitu. Nah, dari yang saya temuin, dari beberapa ngobrol sama orang-orang di kantor dan juga itu, salah satu sebenarnya ngebuat jarak antara kita dengan atasan kita itu adalah pengenalan kita akan atasan kita tuh kurang. Atau begitu pula sebaliknya, atasan tidak terlalu mengenal bawahannya juga dengan baik gitu. Sehingga akhirnya apa? Ya udah, kita hanya profesional aja. Padahal sebenarnya kalau saya ngelihat, profesional dan personal itu bukan berarti harus dicampur ya, enggak. Tapi sebenarnya bisa berjalan barengan. Dalam arti gini, misalkan Dang Heri adalah atasan saya, nggak salah loh kalau Dang Heri tahu sebenarnya tanggal ulang tahun saya kapan, atau misalkan saya tuh punya anak berapa, atau saya tinggal di mana misalkan gitu. Tapi nggak harus sampai kayak berapa uangnya di bank account, gitu ya. istri simpanannya di mana, yang begitu-begitu ya. Nggak harus gitu kan. Tetapi personal touch itu akan ngebuat koneksi antara atasan juga dengan bawahan, bawahan dengan atasan juga akhirnya bisa terjalin. Iya benar. Nah, ketika sudah terbangun, ketika sudah terjalin, maka kita tidak ada jarak yang sebegitu gedenya, sehingga akhirnya kolaborasi di antara kita juga bisa berjalan. Nah, kalau udah terjalin komunikasi atau juga koneksi, biasa akan berakibat bahwa open communication di antara kita tuh bisa berjalan. Jadi culture open communication itu akhirnya bisa terjangkau, akhirnya bisa terjalin di tim itu, sehingga apapun saya tanpa harus merasa, aduh nanti kalau gue ngomong ini ke Dang Heri nanti Dang Heri marah nih. Enggak, karena sudah ada, saya bilangnya adalah psychological safety. Karena saya udah merasa safe di tim ini, sehingga kalau saya datang ke Dang Heri sebagai atasan saya nggak harus ngerasa terintimidasi gitu ya. Gitu. Nah, kenapa saya merasa nyaman, aman? Karena saya sudah terjalin koneksi, komunikasi, dan juga emosional dengan Dang Heri. Gimana itu bisa terjalin? Yaitu menyimbangkan antara profesional juga dengan personal. Seperti itu, salah satunya juga itu Dang Heri. Menarik tadi itu mengenai psychological safety itu tadi. Yeah. Psychological safety itu berarti of course you have to build up, right? You have to build up, right? Yes. By what you think in that. Oke, ya. Karena balik lagi, ketika kita ini saya ibaratkan sama ketika kita mau nge-build tim bola. Ya, langsung ya. Tim favoritnya apa nih? Kalau Eropa, Oke. dunia ya, saya suka Barcelona. Barcelona, oke. Kalau Indonesia, Oke. saya suka PSM. PSM Makassar. Ya, dan Oke. saya selalu bilang, ketika kita berbicara sepak bola itu adalah separuh jiwa saya. Mengambil contoh tadi dari Mas Wah bilang suka tim Barcelona gitu. Barcelona, Saya ngambil PSM. Barcelona gitu ya sama PSM. Nah, saya ngelihat sebenarnya ngebangun koneksi emosional dan akhirnya bisa menjadi psychological safety itu sama kayak ngebangun tim bola. Jadi kalau tim bola kan biasanya awal-awalnya bisa jadi belum saling kenal ya Mas Wah ya. Ketemu di akademi, tapi habis itu ada pertukaran lah atau apa dan segala macam kayak gitu-gitu ya. Nah, tetapi dari orang-orang yang beda background, beda asal, dan juga mungkin beda interest gitu ya istilahnya kayak gitu. Apalagi di kantor kan kita nggak semuanya orang bisa jadi ngelakuin kerjaan karena hal yang sama gitu misalkan gitu ya. Nah, tapi salah satu peran yang bisa diambil sama atasan untuk bisa ngebangun psychological safety adalah ketika dia bisa hadir. Hadir itu dalam arti gini, dia tuh tidak hanya ada di ruangannya aja, tetapi dia leadership presence-nya itu bisa kerasa. Contohnya kalau di tim bola adalah kehadiran pelatihnya. Ya, pelatih pasti akan selalu ada di samping lapangan, bahkan kalau latihan dia ada ngasih briefing lah, strategi dan segala macam. Nah,
Yang namanya atasan itu bukan hanya ada di saya bilangnya ada di Menara Gading, enggak, tapi justru atasan tuh harus turun juga. Leadership presence-nya harus bisa dirasakan sama timnya. Karena kalau ada leadership presence, maka anggota timnya akan merasa, oh oke, ini ada atasan gue yang ngegawangin gue nih, istilahnya kayak gitu. Kalau gue ngelakuin apa, istilahnya ada yang gue lakuin, saya tahu bahwa orang ini akan menjadi orang yang akan selalu fight for me lah, istilahnya kayak gitu. Jadi, nah bayangin kalau ada atasan yang hanya di Menara Gading doang, nggak pernah turun, timnya nggak pernah tahu bos gue tuh siapa sih sebenarnya gitu kan. Nah, jadi pertama adalah leadership presence. Orang tuh harus lihat bahwa oh ada orang yang berjalan bersama mereka, which is dalam hal ini adalah atasannya dia gitu. Nah, jadi presence-nya itu juga penting. Nah, yang kedua tadi, bagaimana atasan bisa touch bagian personal dari timnya, tetapi secukupnya aja, nggak harus sampai terlalu dalam gitu. Kenapa? Karena every moment, personal moment itu matters. Jadi misalkan contoh, misalkan Mas Uwa gitu ya, Mas Uwa ini adalah pemain bola di Barcelona gitu. Terus tiba-tiba pelatih Barcelona bilang, kemarin baru merayakan ini ya ulang tahun misalkan kelahiran anaknya misalkan gitu. Itu kan, oh kok tahu ya pelatih gue kok tahu gitu. Nah itu adalah personal moment yang bisa matters loh bagi sebagian orang gitu. Dan akhirnya respect, akhirnya juga koneksi sama atasan itu bisa kebangun dari situ gitu. Dan kita pun juga bisa melakukan hal yang sama. Misalkan, bos, Dang Heri, kemarin baru dapat penghargaan ini ya, congrats kayak gitu-gitu. Nah, itu adalah cara untuk kita ngebangun juga koneksi dengan atasan kita gitu kan gitu. Untuk akhirnya terbentuk psychological safety itu. Jadi pertama presence, yang kedua adalah personal touch, dan yang ketiga adalah saya selalu bilang ini ke tim bahwa penting untuk kita punya namanya simple guiding principle. Prinsip-prinsip yang mau kita lakukan di tim kita. Jadi kita harus setuju dulu nih di awal apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, yang akhirnya itu jadi norma tim kita. Contohnya gini, saya punya tim people development lah, yang ketika saya kerja di Tokopedia sebelum saya join Columbia University gitu ya. Kita punya norma di tim kita bahwa ketika kita mau memberikan feedback, itu kita harus menyampaikan itu langsung di depan orangnya. Jadi nggak pakai tuh perantara atau apa dan segala macam. Kita mengcultivate culture open communication. Jadi kalau kamu punya feedback, langsung ngomongin aja, konstruktif dan menyasar behavior apa yang memang harus dirubah atau apa yang sudah bagus. Nah itu adalah salah satu norma tim. Nah jadi ketika orang mau ngasih feedback, dia ngerasa aman melakukan itu. Karena kita sebagai tim juga, kita udah menyepakati itu kok, bahwa itu bisa dilakukan gitu. Nah itu akhirnya orang-orang merasa nyaman untuk melakukan itu gitu. Nah jadi presence, leadership presence. Terus yang kedua adalah soal Personal touch. Dan juga yang ketiga soal norma tim. Gimana kita bikin guiding principle di tim kita. Ada satu quotes yang saya suka banget. Dia bilang gini, leaders create culture. Jadi yang create culture di tim itu tuh bukan staff ataupun bukan atasannya. Orang-orang yang istilahnya di tim itu bisa aja nge-create culture-nya mereka masing-masing. Tapi yang nge-orkestrasi itu, yang nge-create akhirnya itu jadi culture team, itu adalah leaders-nya. That's why leaders create culture. Makanya kenapa peran manajer saat ini tuh tambah berat. Saya bilang gitu. Karena dia harus nge-maintain people, tapi juga harus nge-maintain performance, tapi juga harus nge-maintain culture. Nah, makanya kenapa peran peran manajer itu penting, manajer dan leader, untuk akhirnya ngebentuk culture psychological safety. Culture di mana orang bisa aman, nyaman menyampaikan pendapat dan segala macam gitu-gitu. Jadi benar-benar peran yang digawangin dari leaders dulu itu adalah yang penting juga sih Dang Heri. Makanya kenapa saya put leadership presence itu di nomor 1, supaya orang bisa melihat bahwa ada someone that they can look up to gitu, which is itu adalah leadernya mereka gitu. Tapi kalau misalkan leader nggak pernah turun nih, di ujung doang teriak-teriak gitu ya, ini mana nih, kok nggak perform apa, tapi dia nggak pernah ada di proses mereka bekerja, tapi cuma nuntut-nuntut di akhir, maka respect nggak ada. Semua konteks ya. Betul. Jadi pamannya taruhlah di restoran ya, kalau pamannya manajernya atau head chefnya di situ cuma tidak langsung turut campur ya, menjadi masalah juga, meng-create culture yang chaos. Betul, seperti itu. Pantas pusing saya kalau begitu. Gue ada maju, silakan kalau ada yang pertanyaan, coba lanjutkan loh saya. Oke, saya bertanya saja. Iya. Oke, siap. Ya, langsung. Mumpung ada expertnya di sini. Iya. Jadi begini. Silakan. Ya, kita berbicara tentang bagaimana kita membangun komunikasi yang baik kepada bos kita ya. Sudah diterapkan tadi, dijelaskan tadi poin-poinnya. Nah, misalkan seandainya saya adalah seorang karyawan yang ingin membangun itu. Ya. Saya ikutilah tadi itu semuanya kan. Bangun personal touch yang baik, dan komunikasi yang baik dengan
tapi kepada teman-teman kerja kita, coworker kita itu, Ya, ya, ya. kenapa begitu sekali kan? Itu kan? Oke, Ya kayak oke. kan realitanya ini di tempat kerja ya kan? Ya. Ini menjilat ini anak Oke. ini sama bos. Itu bagaimana Oke. itu? Oke. Tanggapannya. Oke, Ya. oke, siap-siap. Nah, Ini mungkin- kejadian di seluruh dunia ini, Pak. Iya betul, Ya, bukan ya. cuma di konteks yang aja ya. Iya benar-benar. Oke. Nah mungkin kalau dari saya pengen sedikit tanya lebih jauh juga Mas Uwa nih. Nah yang sekiranya dilihat Mas Uwa kurang dalam arti kurang berkenan ataupun juga kayak ini kayaknya something wrong gitu ya. Itu apakah si behavior si coworkernya Mas Uwa, coworker itu ya, bukan coworkernya Mas Uwa lah ya. Coworker itu ke atasannya atau akhirnya ada sebenarnya yang mempengaruhi ke Mas Uwa juga. Kira-kira yang mana nih? Atau dua-duanya itu ada di dinamika itu? Dua-duanya sih. Dua-duanya ya. ada, Oh ya, ya. oke. Nah, oke. Baik. Saya pengen mulai ini dengan ini Mas Uwa, bahwa sometimes memang ada yang nggak bisa kita kontrol. Ya, to be honest gitu ya. Jadi sometimes ada yang hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Jadi dalam arti yang nggak bisa kita kontrol itu adalah reaksi ataupun juga apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita Nah. gitu kan gitu. Nah, saya selalu berangkat dari itu. Nah, tapi yang bisa saya lihat adalah apa yang bisa saya kontrol, which is adalah apa yang bisa saya lakukan sama apa yang menjadi reaksi kita gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan ketika saya melihat ada coworker saya melakukan, kan kalau ada istilahnya ABS ya, asal bapak senang katanya gitu kan. Iya. Asal bapak senang gitu. Nah balik lagi gitu, apakah yang dia lakukan merugikan saya, apakah yang dia lakukan mengganggu performa saya dan tim, apakah akhirnya ketika dia melakukan itu sehingga atasannya melihat kita tuh nggak kredibel. Nah kalau hal-hal ini ternyata mengganggu misalkan area itu gitu, maka hal yang bisa saya kontrol adalah saya bisa memberikan feedback ke orang ini bahwa yang kamu lakukan itu ngaruh loh ke apa yang kita lakukan sebagai satu tim, gitu kan gitu. Atau misalkan ternyata yang dia lakukan membawa sesuatu yang nggak bagus lah buat dinamika tim misalkan. Dan kita harus bilang juga ke dia, yang lu lakukan ini tidak baik juga loh buat tim dan segala macam gitu. Nah perihal dia melakukan itu tujuannya apa dan segala macam ya balik lagi kan tiap orang punya tujuannya masing-masing ya Mas Waya. Tapi balik lagi ya tadi, apa yang bisa kita kontrol itu yang kita lakukan. Karena kita tahu sekeliling kita ternyata dari yang dia lakukan merugikan kita ataupun merugikan tim kita, nah maka we have to do something, which is adalah kita kasih feedback ke dia. Atau kalau misalnya udah parah banget, kita bisa ngomong ke bos kita gitu kan gitu. I think ini ada dinamika seperti ini dan gue butuh bantuan lu bos. Sebenarnya kita bisa juga loh meminta bantuan sama bos kita loh gitu. Karena sudah mengganggu semuanya ini. Betul, secara komponen. betul. It's not about personal. Iya. Tapi ini tentang tim loh gitu. Ya. Mengganggu performa kita gitu. Nah bahkan bos itu bisa jadi ally-nya kita, sekutunya kita gitu. Kalau kita ngebawa sesuatu yang objektif gitu. Nah jadi gitu sih Mas Uwa. Jadi lakukanlah apa yang bisa kita kontrol. Kalau hal-hal yang nggak bisa kita kontrol nggak usah lah gitu. Iya. Karena itu akan membuat kita stres. Pas banget ini. Pak Bedri sekarang tanya dia coba. Tanya lagi. Coba tanya dia bilang, apa sebenarnya masalahmu? Mungkin pengen tahu opininya aja kali ya, Iya, Mas iya. Uwa. Opini, ya. Apa menurut Mas Uwa nih apa yang paling dinikmati dari pekerjaan yang Mas Uwa sekarang ini? Apa yang bikin enjoy? Apa yang bikin happy gitu-gitu? Selain uangnya. Selain enggak Monetary dan non monetary ya. Jadi Apa yang bikin silakan Mas. ya pada dasarnya itu Ya. sebenarnya itu ketika kita berbicara uang, ya itu bagi saya itu bukan yang hal yang apa ya. Saya selalu begini bilang sama bos saya bahwa kamu sudah memberikan saya kehidupan. Ya. You give me a life, Ya. and I have to give you my best. Iya. Jadi apa yang paling saya nikmati dari pekerjaan saya itu kerja keras. Tapi itu saya kadang terbatasi nafsu saya bekerja itu karena itu tadi pertanyaan saya. Yeah. Karena jangan sampai saya all out bekerja, memberikan yang terbaik, dibilangin ini orang dia mau pengen sesuatu ini. Tapi itu passion loh dari. Makanya Bang Robert tadi bilang, disitulah pentingnya untuk dibangun itu tadi psikologi safety itu. Iya, betul. Jadi Betul. I don't know bagaimana caranya, jelas how you gonna create the alliance Yeah. around you that you feel like, you know what,
from now on whatever I do they support me. Betul. Bahkan dalam arti ketika sudah ada psychological safety itu, ekosistemnya Mas Uwa tadi antara coworker, antara juga atasan itu melihat tidak ada pandangan negatif bahwa yang Mas Uwa lakukan ketika hard worker gitu, Iya, hard iya. working itu bukan sesuatu yang negatif, tapi orang lain bisa celebrate bahwa wah gila ini menginspirasi Iya, kita juga nih untuk bisa kerja yang lebih oke lagi. Tapi gitu kan. dibutuhkan manuver yang manuver dan timing baru bisa move on. Otherwise itu menjadi bumerang. Don't you think? Betul. Makanya betul, kenapa betul. leaders create culture. Oh, got you. Iya gitu. Nah tapi penting juga, thank you Mas Uwa. Saya juga belajar banyak nih. Saya selalu percaya bahwa yang namanya uang itu bukan output. Yes. Ya, yes. tapi justru itu adalah bonus kalau Iya, saya betul, bilang. betul. Ketika kita bisa kerja yang all out, akhirnya juga bisa jadi berkat buat orang lain. Yes. Justru uang yang akan ngikutin kita. Yes. Gitu kan gitu ya. That's right. Karena nilai kita atau value Value, kita ya, itu yang akhirnya ngebuat kita orang lain oke, dengan kualitas seperti ini gua akan kasih lo segini. Ya. Nah, jadi akhirnya uang yang akan ngikutin kita. Jadi Ya. sometimes saya selalu bilang sama teman-teman saya ataupun anak muda yang saya bantu gitu bahwa it's good kalau kamu emang punya aim bahwa gua kalau nanti gajinya segini gitu ya. It's good karena ya itu adalah your dream gitu istilahnya. Yes. Tapi jangan sampai itu menjadi sesuatu yang utama yang akhirnya ngebuat kamu tuh akhirnya nggak fokus ke ngembangin diri kamu gitu. Harusnya increase your value. Yes, betul. Jadi gitu. cerita sedikit di awal perjuangan saya itu, I never think about money. Ya. Saya tidak pernah berpikir tentang uang. Bahkan saya itu mau bekerja tanpa digaji. Ya, karena Jangan juga. saya itu mau kerja dulu ya, Ya. mengajar orang ya. Saya bilang saya tidak butuh gaji. Ya, tapi saya hanya kamu makan nasi, saya juga makan nasi. Kamu makan ayam, saya juga makan ayam. Itu aja dulu itu yang yang saya butuhkan. It's not money. Yang penting saya bisa hidup dulu hari ini. Saya mau bangun relationship dengan mereka. Nanti ketika orang yang saya ajar itu ilmu yang dari saya yang saya kembangkan dia, kemudian dia bisa ke luar negeri, ya gitu kan. Saya butuh uang 10 juta, gampang sekali. Karena kenapa? Dia sudah dapat 50 juta per bulan. Betul. Dan Sudah skillnya pernah Mas- merasakan manfaatnya, Iya, value-nya. Benar. Dan skillnya Mas Uwa juga udah ke-build. Yes, ya kan? yes. Nah, ya. Jadi awal dari perjuangan saya itu, I never think about money. Yeah, Tapi bagaimana that's good. saya bisa membangun value saya, Yes. membangun banyak relationship, That's good. banyak siswa saya. Alhamdulillah, ketika orang ketika saya bilang bahwa saya ke Amerika itu, ya dengan modal, sering saya bicara di podcast ini, dengan modal cuma 38.000 Wow. saya bisa sampai Amerika. Karena kenapa? Ya ada metode-metode itu yang saya jalankan di masa lalu. Yeah. Jadi saya selalu katakan bahwa saya itu orangnya tidak pernah berambisi dengan uang. That's good Mas Uwa. Uwa. Ya. Saya belajar banyak sih. Ini saya juga setuju dengan kata Mas Uwa tadi gitu bahwa experience itu luar biasa banget gitu. Ketika kita bisa mendapatkan experience untuk bisa akhirnya belajar, akhirnya juga ngembangin skill kita, itu bagus banget gitu. Apalagi kalau di area saya gitu ya. Saya kan jurusannya Adult Learning and Leadership gitu Mas Uwa ya. Jadi saya ngempelajarin gimana orang dewasa tuh efektif belajar. Nah, orang dewasa itu paling efektif belajar tuh dengan experience. Gitu. Jadi ketika mendapatkan experience, pengalaman, itu justru yang nge-build orang itu menjadi akhirnya jago, master. Yang tulisan ataupun juga metode-metode lain itu beberapa persen lah, tapi paling gede presentasinya adalah belajar melalui pengalaman. Jadi makanya kenapa Mas Uwa bisa sampai di level ini itu karena pengalaman-pengalaman yang didapat juga gitu kan gitu. Dan makanya kenapa saya selalu bilang bahwa anak fresh graduate yang saya coach juga gitu. Sometimes realitinya jangan terlalu berharap gaji kamu mungkin gede di awal gitu ya. Tapi lihat mentornya, siapa yang bakal jadi mentor kamu, apa yang bisa menjadi pengalaman yang kamu dapat, itu akan bisa nge-build kamu dari awal kayak gitu. You have no right to ask more if you don't do more, kan seperti itu ya. Dan how it is, ya kebanyakan orang kebalik, dia bilang, gue nggak nanti kalau dinaikin gaji baru kerja ini, padahal salah. Balik lagi tadi, Dan Heri, maksudnya gini, kalau kita pakai perspektif manajer lah ya gitu, atau saya HR lah, kemarin kan saya di HR gitu kan, ya saya berani bayar mahal kamu kalau emang value yang akan kamu kasih ke company itu juga sepadan dengan apa yang saya bayarin ke kamu. Impact-nya, ya. Tapi kalau kamu hanya memberikan minimal sekarang ini dan kamu minta gede, maksudnya minta naik, then what value yang bisa kamu berikan
nilai tambah ke company gitu. Sementara kita belum tahu performa kamu bagaimana. Betul. Itu yang saya pakai dulu, saya punya metode itu. Jadi Bang Obed, apa kembangkan sedikit ini sebelum karena kayaknya ada 5 menit lah kita Ya, oke ya. Jadi balik lagi tadi bahasan kan kita kan bicara soal menjalin hubungan yang baik ya gitu ya dengan bos kita gitu. Ingat bahwa dalam pekerjaan yang kita lakukan kita tidak melakukan ini sendiri. Bahkan bos kita itu bisa menjadi sekutu kita, ally kita untuk membuat apa yang kita kerjakan itu bisa berhasil gitu kan. Jadi gimana supaya kita bisa menjalin hubungan dengan bos kita dengan baik gitu ya. Pertama ya pastinya kita juga membangun koneksi emosional juga lah dengan bos kita. Jadi jangan sampai kita datang ke bos kita hanya pas kita butuhnya aja gitu ya. Tapi datanglah ketika emang ada kesempatan untuk ngobrol casual gitu ya di warung kopi atau apa, ngobrol lah, tanyalah gimana keluarganya, gimana bangun kedekatan emosional itu. Maksudnya tidak harus sampai tanya berapa duitnya enggak, tapi gimana ngebangun bahwa atasan dan kamu itu adalah alliance gitu kan, kayak gitu-gitu itu penting juga gitu. Dan balik lagi juga ini berlaku sebaliknya, atasan ke bawahannya, gimana atasan juga ngebentuk kultur yang mengkultivate psychological safety ke tim membernya, itu juga penting untuk mereka juga akhirnya bisa melihat bahwa bosnya itu bukan seseorang yang sulit dijangkau atau tidak bisa di reach out dan segala macam. Nah, semua itu bisa akhirnya jarak itu bisa dijembatanin kalau ada psychological safety yang dibentuk dari culture yang di-create sama manajernya atau sama leadersnya. Jadi penting untuk para leaders di luar sana juga yang menonton ini adalah coba dicek apakah anak-anak buahmu tuh takut gak sih sama kamu atau terlalu banyak jarak antara kamu dengan mereka. Itu bisa jadi signal bahwa belum ada psychological safety di timnya Anda gitu kan. Jadi bisalah dilihat, dicek juga bagaimana dinamikanya seperti itu. So balik lagi, friends with boss atau berteman dengan bos ini juga dua arah, di mana team member bisa connect dengan atasannya dan atasannya juga mengenable culture di mana team membernya bisa terkoneksi dengan dia sebagai atasannya juga. Seperti itu. Last word, My best day today. Ya. Ya, bisa bertemu. Nanti kita akan mulai. I'm sure we're gonna talk about this. Yeah, over and over. sure. Ini kan sebenarnya semua cuma kulit-kulitnya. Nanti kita perdalam lagi sampai kacang-kacangnya. Tapi harus for now, dijadwal ini lagi. Jadwal tapi ulang. for now kayaknya Waktu. because you guys wanna go back to upstate, terus Yes. Pak Obed juga ada janjinya ke jam. Ya, it's very soon. Jam So 6, aman. terima kasih for Terima coming. kasih. Thank you juga Kasih, bro. Eri. Thank you Mas Wa. Thank you so much. Durajan cirialeku sing teruri hatiku ya bau rewet matana ogi urun tupi usapa Indo amo malepiku aja tak peturen marilah uriku wangi na tebu